negara. Jadi hari ibu itu justru gunanya aslinya ya bukan untuk memberikan hadiah, meminta maaf kepada ibu, tidak, tapi untuk merayakan semangat wanita Indonesia ya, sebagai pahlawan nasional dari kalangan wanita. Nah, ingat, hari ibu adalah hari mengenang pahlawan wanita. Jadi bukan hari meminta maaf, bukan hari memberi hadiah kepada ibu kita. Ini aslinya hari ibu. Jadi untuk mengenang pahlawan wanita ketika berjuang memerdekakan Indonesia. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh pemuda-pemudi zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang kece ini, keren cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit. Mungkin ada beberapa orang ataupun pemuda-pemuda ataupun siapa saja yang masih belum memahami makna dari Hari Ibu. Yang kita ketahui ya, Hari Ibu adalah hari libur nasional yang digunakan untuk memperingati seorang ibu ya, bagaimana kasih sayang seorang ibu, perjuangan seorang ibu, kemudian memberi hadiah mungkin, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi saya ingin mengulas sedikit siapa yang pertama kali mengadakan ya peringatan Hari Ibu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari Ibu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak-anak maupun lingkungan sosial. Jadi hari ibu itu hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu. Nah, peringatan dan perayaan biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajiban, seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Di Indonesia, Hari Ibu dirayakan pada tanggal 22 Desember dan ditetapkan sebagai perayaan nasional. Sementara di Amerika dan lebih dari 75 negara lain seperti Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, Hari Ibu atau Mother Day dalam bahasa Inggris dirayakan pada hari Ahad, hari Minggu, di pekan kedua bulan Mei. Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Perempuan Internasional atau International Women Day diperingati setiap tanggal 8 Maret. Nah, jadi setiap negara beda-beda kapan waktu pelaksanaan Hari Ibu. Kemudian kita membaca sejarah latar belakang siapa yang memulai peringatan Hari Ibu. Hari Ibu di Amerika Serikat dirayakan pertama kali pada tahun 1908 ketika Anna Jarvis mengadakan peringatan atas kematian ibunya. Jadi ada orang Amerika mengadakan peringatan atas kematian ibunya. Jadi berarti dia anak yatim lah ya. Tapi kalau dalam Islam kan anak yatim, anak yang belum balik kemudian ditinggal mati oleh ibunya. Nah, kita tidak tahu ini Anna Jarvis ini apakah dia muslim atau tidak, wanita atau laki-laki. Nah, tapi dilihat dari namanya ya kayaknya Anna Jarvis ya seorang wanita. Nah, seorang wanita. Nah, kemudian ini muslim atau tidak nanti kita cari keterangannya, tapi dilihat dari negaranya ya negara Amerika.
penduduknya ya mayoritas orang-orang non-muslim. Pada tahun 1908, Kongres Amerika Serikat menolak proposal. Jadi diajukan proposal untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional, yaitu tahun 1908. Akan tetapi beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1911, seluruh negara bagian di Amerika Serikat menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur pada tahun 1911 ya. 1911 negara bagian sudah menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur. Nah, pada tahun 1914 Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Jadi resmi hari libur nasional di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1914, yang mana sudah diadakan atau sudah dimulai tapi belum diresmikan pada tahun 1908. Jadi kalau kita hitung sama tahun 2020 ya kurang lebih sudah 112 tahun yang lalu. Wow, 112 tahun yang lalu sudah ada peringatan Hari Ibu. Tapi ingat, siapa yang memulai? Apakah dimulai oleh orang-orang Islam? Apakah dimulai oleh para ulama, ataupun apakah diperintahkan oleh Allah atau Rasul atau para tabi'in, para sahabat? Nah, kayaknya tidak ada perintah untuk memperingati Hari Ibu khusus satu hari dan tidak pada hari yang lain. Nah, maka untuk masalah hukum memperingati Hari Ibu kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, itu aslinya videonya panjang yang juga menjelaskan mengenai sejarah. Akan tetapi video sebelumnya ada suara yang bermasalah sehingga saya potong dan hanya menampilkan pembahasan mengenai hukum merayakan Hari Ibu saja. Nah, maka saya ulangi untuk video sebelumnya yang membahas mengenai sejarah Hari Ibu, dan ini yang jarang diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Dikira Hari Ibu itu ya hari kasih sayang kepada ibu, mengucapkan terima kasih, memberikan hadiah. Nah, padahal kalau untuk mendoakan, menyayangi, mengucapkan terima kasih tidak perlu satu hari, setiap waktu, setiap hari, kapanpun kita ucapkan, kita doakan, kita sayangi ibu kita. Karena sesungguhnya aslinya adalah dikarenakan memperingati atas kematian ibunya. Jadi ibunya sudah mati, diperingati, itu namanya Hari Ibu. Menurut sejarah awal dirayakan pertama kali pada tahun 1908. Jadi bukan ibu yang masih hidup kemudian kita sayangi, tidak. Jadi ibu yang sudah mati ini awalnya. Akan tetapi tahun berganti tahun, budaya merubah, kebiasaan merubah. Akhirnya sekarang umumnya orang ketika Hari Ibu diadakan acara meminta maaf ataupun memberikan hadiah. Nah, kemudian untuk kapan waktu Hari Ibu di berbagai negara ya, di berbagai negara kapan Hari Ibu di berbagai negara. Jadi mulai tanggal 14 Februari, 2 Februari ya, 30 Januari, 1 Maret, 3 Maret, 8 Maret itu setiap negara berbeda-beda kapan waktu pelaksanaan Hari Ibu. Nah, saya tidak akan membahas karena terlalu banyak, lebih dari 75 negara merayakan Hari Ibu. Akan tetapi saya akan membahas mengenai kapan mulanya atau kapan pertama kali diadakan Hari Ibu di Indonesia. Nah, tadi kan Hari Ibu ini kan mencakup hari internasional. Nah, sekarang kita membahas Hari Ibu di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud Hari Ibu di dalam bangsa Indonesia? Hari Ibu di Indonesia dirayakan secara nasional pada tanggal 22 Desember. Jadi
1 hari yang lalu ya. Nah, tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Jadi merdeka tahun 45, 59 diadakan peresmian Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Jadi 14 tahun kemudian adanya peresmian Hari Ibu di Indonesia, jadi 1959. Pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928. Jadi tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi Hari Ibu itu justru gunanya aslinya ya bukan untuk memberikan hadiah, meminta maaf kepada ibu, tidak, tapi untuk merayakan semangat wanita Indonesia ya, sebagai pahlawan nasional dari kalangan wanita. Kini arti Hari Ibu itu telah banyak berubah, di mana hari tersebut kini diperingati dengan menyatakan rasa cinta kepada kaum ibu, orang-orang saling bertukar hadiah, dan menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi seperti lomba memasak dan memakai kebaya. Jadi sudah berubah makna Hari Ibu yang sebenarnya yang telah diresmikan ataupun digagas oleh presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Hari Ibu di Indonesia dirayakan pada ulang tahun hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang digelar dari 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres ini diselenggarakan di sebuah gedung bernama Dalem Jayadipuran yang kini merupakan kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 30 organisasi wanita dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Di Indonesia, organisasi wanita telah ada sejak 1912. Terinspirasi oleh pahlawan-pahlawan wanita Indonesia pada abad ke-19 seperti Kartini, Marta Christina, Tia Hahu, Cutnya Mutia, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Saruna Said, dan sebagainya. Kongres dimaksudkan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pernikahan. Indonesia juga merayakan Hari Kartini pada 21 April untuk mengenang aktivis wanita Raden Ajeng Kartini. Ini merupakan perayaan terhadap emansipasi perempuan. Peringatan tanggal ini diresmikan pada Kongres Perempuan Indonesia 1938 pada saat Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional emansipasi wanita dan hari lahir Kartini sebagai memperingati Hari Emansipasi Wanita Nasional. Tetapi banyak warga Indonesia yang memprotes dengan berbagai alasan. Di antaranya, Kartini hanya berjuang di Jepara dan Rembang. Kartini lebih pro Belanda daripada tokoh wanita seperti Cut Nyak Dien dan lain-lain. Karena Soekarno sudah terlanjur menetapkan Hari Kartini, maka Soekarno berpikir bagaimana cara memperingati pahlawan wanita selain Kartini seperti Marta Christina, Tia Hahu, Cut Nyak Mutia, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Saruna Said, dan lain-lain. Akhirnya Soekarno memutuskan membuat Hari Ibu Nasional sebagai hari mengenang pahlawan wanita alias pahlawan kaum ibu-ibu, dan seluruh warga Indonesia menyetujuinya. Nah, ingat, Hari Ibu adalah hari mengenang pahlawan wanita. Jadi bukan hari meminta maaf, bukan hari memberi hadiah kepada ibu kita. Ini aslinya Hari Ibu. Jadi untuk mengenang pahlawan wanita ketika berjuang memerdekakan Indonesia. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh pemuda-pemudi zaman sekarang. Jadi jangan kita mengikuti kebiasaan atau budaya orang-orang di luar sana. Yang mana kebiasaan orang-orang di luar sana ya mereka orang-orang yang tidak memiliki agama, kalaupun ada agamanya tapi bukan Islam,
sehingga tidak memberikan derajat yang terhormat untuk wanita. Di dalam Islam, seorang ibu memiliki 3 kali lipat derajat dibandingkan seorang ayah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang paling layak bihusni sahabati?" Apa kata Nabi SAW? "Ummuka." Summaman, ditanya lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Summaman, ditanya lagi yang ketiga kali. Summaman, ummuka. Nabi menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa? Abuka. Barulah yang keempat kalinya adalah bapakmu. Jadi ibu memiliki 3 kali lipat derajatnya dibanding seorang ayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.